Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Wahyudi, NRP 0923040025. Saya di sini akan menjelaskan PNID. Mungkin sebelum ke tugas saya yang utama, saya akan menjelaskan dasar dari PNID. Untuk PNID sendiri adalah Piping Instrumentation Diagram, yang dimana diagram teknik yang digunakan untuk menggambarkan sistem proses secara detail untuk meliputi peralatan proses equipment. Terus habis itu ada sistem perpipaan, ada instrumen pengukur dan kontrol, valve, serta sistem keselamatan. Jadi PNID itu menjadi acuan utama dalam desain, operasi, maintenance, dan keselamatan pabrik proses. Untuk fungsi dari PNID sendiri, secara umum PNID memiliki beberapa fungsi, yaitu menjelaskan alur proses dari unit ke unit lainnya. Untuk yang kedua, menunjukkan hubungan antara dari satu unit ke unit lainnya untuk antar proses. Untuk yang ketiga, menampilkan instrumen kontrol yang digunakan untuk mengatur dan memonitor proses. Untuk yang keempat, sebagai dasar operasi dan troubleshooting. Untuk yang kelima, itu mungkin ada sebagai referensi keselamatan proses, kayak contohnya interlock, valve, alarm, atau masih banyak yang lain. Jadi terkait komponennya dalam PNID itu juga banyak. Mungkin salah satunya ada pompa, rektor, mixer, tangki. Terus kalau misalkan di pipingnya, di perpipaannya, itu menunjukkan jalur aliran fluida, arah aliran, percabangan, dan penggabungan aliran. Untuk valve berfungsi untuk membuka dan menutup aliran, ya, terutama dari poin inputnya atau outputnya. Mungkin dari jenis valve sendiri ada manual valve, counter valve, dan safety valve. Untuk di instrumentasinya sendiri dalam PNID itu melingkupi ada flow-nya, mungkin alirannya, ada pressure, tekanan, temperatur, suhu, biasanya di sensornya. Terus ada level ketinggian, ini biasanya juga menggunakan sensor. Untuk sistem kontrolnya sendiri dan utilitasnya, hubungan instrumentasi ke sistem kontrolnya. Mungkin untuk penjelasan dari dasar PNID yang sudah saya jelaskan. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tugas saya, yang dimana tugas yang saya yang pertama ini sistem blending atau mixing feed, mengambil aliran dari dua pompa transfer P201 dan P504 untuk kemudian menggabungkan kedua aliran tersebut di mixer M08 sebelum dikirim ke rektor R102. Jadi ini terkait diagramnya, gambarnya. Terus untuk fungsi-fungsinya sendiri, yang dimana untuk penggabungan dua aliran fluida yang berasal dari dua transfer pump P201 dan 504 sebelum dialirkan menuju R102, proses penggabungan dilakukan di mixer M08, ya, agar komposisi feed yang masuk ke rektor menjadi homogen. Untuk yang kedua, aliran dari transfer pump, aliran pertama berasal dari P201 masih sama untuk inputnya. Aliran kedua berasal dari pump 504. Jadi kedua aliran ini terkait inputnya jalur pipa masing-masing dilengkapi dengan sistem kontrol valve yang dikendalikan menggunakan instrumen air supply. Untuk kontrolnya sendiri, valve dan instrumentasi, ada yang FF3040 ini dan FV3041 ini. Valve ini menggunakan instrumen air atau disingkat dari ISA sebagai sumber tenaga untuk membuat dan menutup valve. Fungsi utama valve ini adalah untuk mengatur laju aliran.
untuk FT10 pada jalur yang pertama 201, dan yang kedua FT11 pada jalur yang P504 untuk aliran yang kedua. Flow transmitter ini berfungsi untuk mengukur laju aliran fluida yang masuk ke sistem. Data dari FT ini biasanya dikirimkan ke sistem kontrolnya untuk memonitoring atau mengendalikan rasio aliran. Jadi untuk proses blending di mixernya sendiri, untuk setelah melewati kontrol valve dan flow transmitternya, kedua aliran digabungkan ke masuk mixer M08. Di dalam mixer ini kedua fluida dicampur sehingga homogen sebuah dialirkan ke unit berikutnya. Untuk poin penjelasan berikutnya itu adalah aliran ke rektor dan sampling. Setelah proses mixing tadi, aliran keluar dari mixer M08 dan menuju rektor R102. Pada jalur outlet ini terdapat sampel point yang digunakan untuk pengambilan sampel guna memastikan kualitas dan komposisi campuran sudah sesuai spesifikasi di sebuah masuk ke rektor. Jadi kesimpulan dari tugas saya, untuk yang pertama, sumber alirannya ada dua. Yang pertama di P201 dan P504, dan untuk yang poin kedua, pengaturan laju aliran menggunakan control valve berbasis instrumental air. Untuk yang kedua, pengukuran aliran menggunakan flow transmitter, yang dimana bisa disebut jadi yang ada sensornya ya teman-teman. Untuk proses pencampuran mixer sendiri di M08, dan untuk poin yang kelima, pengiriman feed yang sudah homogen ke rektor R102. Jadi mungkin dari penjelasan tugas saya ini mungkin terkait tampilan flowchart saya, dan ini cara kerja mungkin gak jauh beda yang saya jelaskan untuk aliran-alirannya. Mungkin terima kasih teman-teman. Kalau misalkan ada salah dari penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.